udah di titik nggak takut walaupun akhirnya dia ini bakal mati, Wak. Demi apa? Demi bisa memperjuangkan nama baiknya. Dan di sana dia juga belak-belakan bilang, I will bring warfare to those in LAPD uniform. Aku bakal merangin siapapun yang make seragam LAPD gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam minggu ini aku akan kembali lagi untuk membawakan satu kisah kriminal yang pernah ngeguncang California di tahun 2013, Wak. Ceritanya ini tentang seorang mantan polisi yang dulunya adalah perwira teladan, jujur, dan juga dikenal sangat menjunjung tinggi keadilan loh. Tapi siapa sangka orang yang dulunya ini jadi panutan justru berubah menjadi ancaman. Hal ini tuh bermula ketika dia merasa dihianati oleh institusi tempat dia mengabdi. Dan dari situlah, Wak, semuanya berubah. Bukan sekedar kecewa aja, tapi dia ini juga sampai melakukan serangkaian aksi teror selama 12 hari penuh. Mulai dari ancaman di media sampai aksi penembakan di berbagai kota. Yang bikin makin ngeri lagi, Wak, semua itu dia lakukan atas nama balas dendam. Pertanyaannya, apa yang bikin dia bisa sampai senekat itu? Apakah dia memang korban dari sistem yang rusak? Atau sebenarnya dia ini cuma mencari pembenaran buat dendam pribadinya aja? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekedat. Oke, jadi kasus ini melibatkan seorang pemuda keturunan Afrika Amerika yang bernama Christopher Jordan Dorner, Wak. Dia ini lahir di New York pada tanggal 4 Juni tahun 1979. Tapi dia dibesarkan di La Palma, California, Wak, dalam keluarga yang berkecukupan dan juga penuh kasih sayang. Berkat didikan orang tuanya, Dorner ini tuh selalu berkelakuan baik dimanapun dia berada. Tapi sayangnya dia ini sering menerima perlakuan buruk, Wak, dari kawan-kawannya, baik di sekitar rumahnya ataupun di sekolah. Kenapa? Karena dia ini satu-satunya anak berkulit hitam keturunan Afrika di antara kawan-kawannya ini. Dia sering diejek, ditoyor, bahkan beberapa kali diajak berkelahi sama kawan-kawannya gitu. Nah, meskipun begitu, Dorner ini sering mengabaikan bulian itu, Wak. Dia ini tetap fokus belajar sampai dia lulus SMA di tahun 1997. Selulus SMA, Dorner ini melanjutkan kuliahnya di Southern Utah University, dan di sana dia atau si Dorner ini bergabung dengan klub sepak bola dan juga berhasil menjadi salah satu pemain running back terbaik di timnya, Wak. Tapi di balik semua itu, lagi-lagi Dorner ini tuh pernah cerita ke James, kawannya, kalau dia itu pernah menerima perlakuan rasis dari pelatihnya. Salah satu kejadian yang dia ceritain ke si James ini adalah waktu itu dia ini sempat mukul kawannya sendiri gara-gara ras, dia diejek. Dia duluan yang diejek-ejek nih, Wak. Tapi anehnya yang dihukum itu justru si Dorner aja. Padahal mulai duluan itu kan ngejek-ngejek kawannya. Nah, dari situlah, Wak, Dorner ini pun mulai merasa kalau dirinya udah mulai sering diperlakukan tidak adil. Nah, sejak saat itu Dorner pun mulai punya satu tujuan, Wak. Dia pengen masuk ke kepolisian. Soalnya dia ini ngerasa dengan dia menjadi polisi, dia bisa melindungi orang-orang yang sering diperlakukan tidak adil macam dia dulu, terutama kaum minoritas. Dan lebih dari itu, dia ini juga pengen membuktikan kalau orang kulit hitam ini juga bisa dihormati kok, dan juga punya posisi yang nantinya akan disegani di institusi penegak hukum gitu ya. Nah, tapi waktu itu Dorner tuh nggak langsung daftar ke Akpol, Wak, nggak langsung daftar ke akademi kepolisian di sana. Dia itu justru ngambil jalan yang sedikit lebih mutar, yaitu ikut program pelatihan militer perwira cadangan yang dijalankan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kenapa kayak gitu? Karena, Wak, dari dulu banyak yang percaya kalau latar belakang militer itu bisa menjadi modal mereka untuk masuk ke institusi penegak hukum. Bahkan itu bisa dibilang macam modal kuatnya lah, Wak, gitu. Nah, Dorner ini juga tahu kalau pengalaman ini bakal bikin dia lebih siap secara mental dan juga punya nilai lebih di mata kepolisian. Dan selain itu, program cadangan ini juga bisa membantu nutupin biaya kuliah dia. Karena waktu itu si Dorner ini memang masih mahasiswa, Wak. Jadi bisa dibilang langkah ini tuh cukup strategis lah gitu. Sambil kuliah, dia juga ikut latihan militer. Nah, semua itu dia lakukan demi satu tujuan, yaitu menjadi polisi dan bisa ngebelain orang-orang yang sering dikucilkan. Itu tujuan pertama dia.
Nah, setelah lulus kuliah di tahun 2001, Dortner pun berhasil menyelesaikan pelatihan militernya, Wak. Dia resmilah ini menjadi perwira cadangan Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditugasi untuk memimpin unit keamanan pangkalan udara Angkatan Laut Fallon yang ada di Nevada. Nah, di tengah masa tugasnya sebagai prajurit cadangan Angkatan Laut itu, barulah di sini Dortner mendaftarkan diri di Akpol atau di Akademi Kepolisian di tahun 2005 sesuai dengan cita-citanya. Dan FYI, Wak, di Amerika Serikat, personel cadangan macam Dortner ini, personel cadangan militer ini juga bisa bekerja sebagai polisi, bisa jadi pemadam kebakaran, atau bisa jadi PNS juga. Dan itu tuh legal, Wak, ya. Makanya Dortner ini bisa langsung daftar Akpol. Itu kan jadi modal kuat dia nih. Udah punya latar belakang militer, ya kan. Setelah menjalani pendidikan selama setahun, Dortner pun lulus dari Akpol dan bergabung dengan Los Angeles Police Department atau LAPD. Nah, pada saat itu statusnya masih perwira percobaan, Wak, alias masih kayak macam training gitulah. Tapi berbeda jauh dari bayangan awalnya yang menganggap kalau kepolisian ini pasti akan berpihak pada keadilan gitu ya. Ternyata di sana, Wak, Dortner ini masih ngelihat ada banyak sekali oknum polisi yang sewenang-wenang. Banyak juga yang rasis dan juga banyak yang pilih-pilih dalam nanganin kasus. Dortner pernah tuh melaporkan hal itu ke atasannya dia. Tapi nggak ada juga yang ditindaklanjuti gitu loh dari laporan yang diapain sama si Dortner ini. Nah, di titik itu mulailah tumbuh bibit kecewaan dari dalam dirinya si Dortner ini, Wak. Orang yang dulunya semangat kali pengen jadi pelindung, malah ngerasa dikhianatin institusinya yang seharusnya menjadi simbol keadilan. Untuk Dortner, Wak, ini tuh bukan sekedar pengkhianatan sistem aja, tapi juga pengkhianatan terhadap idealismenya sendiri. Nah, kekecewaan itu juga makin memuncak lagi pada saat si Dortner ini ceritanya lagi ditugaskan terjun ke lapangan di tanggal 28 Juli 2007 sama kawan trainingnya juga, Wak, namanya Teresa Evans. Nah, waktu itu mereka berdua ini diminta untuk nanganin kasus kerusuhan di Hotel Doubletree gitu lah yang ada di San Pedro. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan, Dortner ini melihat si Teresa, kawannya ini atau rekannya ini, menangkap si pelaku yang bernama Gettler yang sedang mengidap skizofrenia dengan kekerasan. Ditendang ya dada si Gettler itu 2 kali, ditamparnya wajah si Gettler, terus diborgolnya tangannya siapa ini dengan kasar gitu. Nah, melihat hal itu ya Dortner nggak terima lah kan. Memang tugas kita nangkap, tapi jangan kayak gitu cara kau nangkap pelaku gitu. Dia ngerasa kalau yang dilakukan sama si Teresa itu udah melanggar aturan, Wak. Soalnya dalam kebijakan resmi LAPD ya, penggunaan kekuatan oleh polisi ini harus wajar dan proporsional, apalagi terhadap orang dengan gangguan mental. Akhirnya nggak terima si Dortner kan. Dortner aduin lah itu ke atasan dia lagi. Nah, setelah dapat aduan, Wak, ditindaklanjuti memang. Diadakanlah itu peninjauan internal yang dilakukan oleh 2 kapten LAPD dan juga seorang pengacara untuk Dortner. Ya, nama pengacara ini adalah Randall Kwan. Ini mantan kapten LAPD juga nih, Wak. Nah, Randall ini ditunjuk jadi pengacaranya siapa? Pengacara si Dortner kan. Dan dari hasil pemeriksaan kasus itu selama 7 bulan, Wak, Teresa dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan. Waktu kejadian dia mengaku kalau saya tuh nggak nendang pelaku loh, Pak, tapi cuma melumpuhkan pelaku aja pakai apa yang apa tuh loh, penyetrum kejut listrik itu, tapi nggak begitu mematikan ya, cuma kayak melumpuhkan aja. Saya pakai itu. Dan selain itu, Wak, ada juga 2 karyawan hotel, ada juga polisi setempat yang ada di TKP, bahkan si Gettler ini, si pelaku ini juga bilang kalau Teresa nggak melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan Dortner, kata mereka kayak gitu. Nah, dari sini Dewan Peninjau pun menyimpulkan kalau Dortner sudah berbohong, dan sebagai hukumannya pada tahun 2008 Dortner pun dipecat dari LAPD, Wak. Karena apa ya? Itu karena udah bikin pernyataan palsu tentang rekan kerjanya pula. Di sini, Wak, Dortner ngerasa pemecatan itu nggak adil sama sekali. Udah jelas-jelas aku tengok sama mata kepala aku sendiri ya, Teresa memang nendang, memang mukul si Gettler. Dortner di sini ngerasa ada yang sengaja membungkam kasus ini, termasuk ngebungkam si pelaku tuh loh. Ditambah lagi waktu itu Randall Kwan atau pengacaranya juga mikir kemungkinan si Dortner ini udah dikambing hitamkan. Mereka pun ngajuin banding lah kan di tanggal 3 Oktober 2011, tapi sayangnya banding itu ditolak. Akhirnya ya udah, dengan perasaan marah dan kesal, Dortner pun mundur lah itu dari LAPD. Dan dari titik inilah kemarahan seorang Dortner pun mulai berubah bentuk, Wak. Bukan lagi sekedar kekecewaan, tapi menjadi niat balas dendam yang makin mengakar lagi. Sebuah keputusan kelam yang nantinya bakal bikin seluruh California ini gempar. Gimana ceritanya, Mas Hu?
Nah jadi Wak, pada tahun 2013 atau beberapa tahun setelah dia ini dipecat, Dorner yang udah dendam kali sama LAPD ini kan, mulailah merencanakan serangkaian teror besar. Aksi itu dimulai di tanggal 1 Februari 2013, di mana si Dorner ini ngirim sebuah paket ke kantor berita CNN yang ada di New York Wak. Dan di sana Dorner ini juga secara gamblang menyebutkan identitas dirinya yang ditujukan untuk Anderson Cooper, salah satu jurnalis yang paling terkenal kali di Amerika. Nah di paket itu berisi surat protes, sebuah DVD, dan challenge coin. Jadi challenge coin itu semacam koin yang dijadikan simbol kehormatan di lingkungan kepolisian tuh, kayak gini bentuknya. Nah di sini challenge coin itu bertuliskan nama Bill Bratton, Wak. Siapa Bill Bratton ini? Mantan kepala LAPD. Dan koin itu, koin yang dikasih ke CNN ini adalah koin yang dulu dikasih ke Dorner sebagai lambang persahabatan dari si bapak ini. Cuma yang bikin heboh itu, Wak, di koin challenge itu ada 3 lubang bekas tembakan. Waktu ngelihat itu pihak CNN langsung ngeh kalau paket Dorner ini tuh bukan paket biasa. Ini adalah paket yang berisi ancaman yang ditujukan pasti untuk institusi kepolisian. Apalagi ada challenge coin itu kan. Mereka menduga kalau Dorner ini memang sengaja ngirim hal itu ke CNN biar ancamannya itu bisa disebarluaskan ke media, sehingga publik terutama institusi dan polisi ini mendengar langsung pesan dari balas dendamnya dia. Udah sampai kan heboh lah orang semua. Nah karena ngerasa ancaman si Dorner ini nggak biasa, Wak, pihak CNN pun pasti langsung menyerahkan paket itu ke pihak berwajib untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Nah pas sampai di tangan kepolisian nih, mereka langsung tahu, mereka langsung kenal Dorner. Oh Dorner kemarin baru dipecat gitu kan. Waktu mereka tengok, mereka langsung tahu kalau Dorner lagi ngancam LAPD. Koin berlubang yang ada di paket itu adalah simbol peringatan bahwa Dorner ini mau balas dendam ke institusi yang mencat dia. Nah, di sisi lain, Bill Bratton, mantan kepala polisi yang namanya ada dekat koin tadi, Wak, langsung menanggapi ancaman itu dengan perasaan yang takut dia, sedih dia. Karena apa? Dorner yang dulunya bersahabat baik sama dia dan juga menjadi prajurit teladan, sekarang malah jadi membenci dia dan juga LAPD. Dan koin berlubang yang sudah dia kirim tadi ini, Wak, menjadi tanda kalau Dorner betul-betul sudah hilang respect sama institusinya gitu kan. Nah setelah menerima ancaman itu, LAPD pun langsung bertindak mereka. Mereka pun langsung memburu si Dorner ini nih sebelum itulah dia rencana balas dendamnya terlaksana ya. Karena mau balas dendam kita hentikan dulu sebelum itu gitu. Mereka mencari Dorner ke setiap sudut kota Los Angeles, Wak, sampai ke La Palma. La Palma nih ingat kan tempat tinggal si Dorner. Tapi tanpa mereka ketahui, Wak, di saat mereka lagi menyusuri di LA terus ke La Palma ini ya, Dorner justru diam-diam udah gercep duluan ke kota lain. Nah di kota inilah, Wak, teror pertama dia terjadi. Nah jadi, Wak, pada tanggal 3 Februari 2013 sekitar jam 8 malam, Dorner ini sudah berada di kota Irvine atau sekitar 37 km dari La Palma, Wak. Nah di sana dia diam-diam mengintai ada sebuah mobil Kia Optima putih yang melaju ke area kondominium, Wak. Nah setelah si mobil ini masuk ke area parkir dengan membawa sebuah pistol, secara mengejutkan Dorner langsung menembakkan peluru yang ada di pistolnya itu dari jarak dekat tepat ke arah jendela pengemudi yang membuat 2 orang di dalamnya langsung tewas. Dari samping dia tembak, Wak. Dalam mobil itu ada 2 orang. Dan setelah puas dia melakukan aksinya, Dorner udah langsung kabur gitu aja nih. 2 orang ketembak di situ kan. Beberapa saat kemudian sekitar jam 9 malam, Wak, kepolisian setempat langsung mendatangi TKP atas laporan dari warga yang memang ada di area kondominium tadi. Dan pada saat polisi periksa, ternyata 2 korban ini, yang satu perempuan, Wak, umurnya 28 tahun, namanya Monica Kwan, dan juga tunangannya namanya Kate Lawrence. Nah mereka berdua ditemukan meninggal dunia dengan beberapa tembakan dari senjata api ukuran 9 mm. Dan kalian tahu, Wak, familiar nggak tadi sama last name yang udah aku sebutkan? Kwan, Monica Kwan. Monica Kwan ini, Wak, ternyata adalah anak dari Randall Kwan, which is mantan kapten LAPD dan juga kemarin jadi pengacaranya Dorner waktu dia dipecat. Anak Randall, Wak. Kenapa pula sih Monica Kwan, nak? Enak pula, Nat. Padahal dulu bapak yang ngebelain Dorner loh waktu di persidangan. Nah, ini dia, Wak. Hal itu terjadi karena Dorner menganggap kalau Randall ini sudah berkhianat. Dorner menduga kalau Randall ini sebenarnya udah tahu kebenaran di balik alasan pemecatan dia itu. Tapi Randall ini dianggap sama si Dorner sengaja tidak mau memperjuangkan haknya Dorner sampai akhir. Sampai akhirnya si Dorner ini betulan dipecat gitu loh.
Makanya si Monica ini atau anaknya Randall dijadikan target. Dorner ini sengaja ngincar keluarganya Randall sebagai bentuk yaitu tadi dia balas dendam pribadinya dia. Dan gak cuman itu aja, tentunya dia juga sekaligus mengirim pesan ke LAPD yang dianggapnya sudah menghancurkan hidupnya. Monica Kwon dihajar Edo pertama ya kan. Dan setelah berhasil menghilangkan nyawanya Monica Kwon, Dorner tentu nggak berhenti di situ aja Selanjutnya Dorner menulis lagi sebuah manifesto yang diunggah di Facebook pribadinya di besoknya di tanggal 4 Februari 2013. Manifesto itu atau catatan panjang ini berisi soal rencana, motif, sampai 40 nama anggota kepolisian yang akan dijadikannya target balas dendam. Termasuk siapa nama di antara 40 itu? Ada nama Randall Kwon dan family dan keluarganya. Nah, manifesto itu juga berisi kekecewaannya Dorner kepada LAPD, di mana dia bilang kalau di dalam tubuh institusi ini ada banyak sekali ketidakadilan dan juga penyelewengan yang terjadi, kata dia kayak gitu. Ada lagi dia bilang di bawah, sayangnya aku tidak akan hidup untuk melihat namaku dibersihkan. Inti dari semua ini adalah tentang nama baikku. Seorang pria tidak ada artinya tanpa namanya. Jadi pada intinya nih tulisan itu ngejelasin kalau tujuannya Dorner balas dendam ini itulah dia untuk membersihkan nama baiknya karena udah dituduh ngasih yang tadi itu pernyataan palsu yang membuat dia itu akhirnya dipecat. Dorner ini udah di titik nggak takut walaupun akhirnya dia ini bakal mati demi apa? Demi bisa memperjuangkan nama baiknya. Dan di sana dia juga belak-belakan bilang, I will bring warfare to those in LAPD uniform. Aku bakal merangin siapapun yang make seragam LAPD gitu. Dan sudah bisa dipastikan setelah dia mengunggah manifesto itu ke publik isi manifesto Dorner pun tersebar luas juga lah ke publik dan viral lah itu di berbagai platform saat itu. Setelah itu kan dia unggah di Facebook kan, langsung heboh semuanya. Hanya dalam beberapa jam saja manifestonya Dorner pun langsung menghebohkan seantero California, termasuk masyarakat kota Irvine, daerah penembakan korban pertama tuh. Nah dari situ kepolisian Irvine pun langsung menetapkan si Dorner sebagai tersangka utama atas kasus penembakan Monica Kwon dan juga tunangannya Jadi walaupun di TKP itu nggak ada bukti Dorner ini pelakunya, tapi Dorner kan nulis nama Kwon di manifestonya dia kan Nah ditambah lagi beberapa waktu kemudian LAPD ini juga menemukan ada satu CCTV yang menunjukkan Dorner lagi buang senjata nggak jauh dari lokasi penembakan. Udah fix lah dia pelakunya. Sementara di Los Angeles, LAPD pun menanggapi manifesto itu dengan serius. Menurut mereka, ancaman Dorner itu nggak main-main, mengingat udah ada 2 anggota keluarga polisi yang jadi korban di sini kan. Nah, karena itulah LAPD pun langsung menerapkan sistem perlindungan ketat kepada 40 anggota yang namanya disebut di manifestonya itu. Jadi setiap kediaman orang-orang ini dijaga ketat tuh sama beberapa personel bersenjata, dijaga gitu. Dan selain itu, LAPD ini juga mengerahkan personel bersenjata yang langsung terjun ke jalanan California untuk patroli setiap hari Semua dikerahkan sama si LAPD di sana kan. Tapi meskipun pengamanan di setiap kota ini ketat kali, Dorner nggak takut sama sekali Dia tetap gerak bebas menyusup ke berbagai daerah California bahkan. Di tanggal 5 Februari 2013 si Dorner ini sempat datengin pangkalan Angkatan Laut Point Loma yang ada di San Diego untuk mencuri kapal di marina, tapi gagal memang. Terus dari situ dia pindah lagi ke National City, ke Corona, terus ke Riverside untuk bisa melanjutkan aksinya itu. Pindah-pindah dia Tapi walaupun pindah-pindah licin kali Dorner nih, polisi sampai susah ngelacak keberadaan dia tuh Hingga pada tanggal 7 Februarinya sekitar jam 5.15 subuh 7 personel LAPD yang lagi berjaga di sebuah kediaman salah satu pejabat yang ada di kota Torrance yang jaraknya 60-an kilometer dari lokasi penembakan terakhir, ngelihat ada mobil pickup Nissan Titan yang mencurigakan. Lewat tuh subuh pickup itu bergerak ke arah kediaman pejabat polisi yang lagi dijaga ini tanpa nyalain lampu depan. Nah di sini 7 personel LAPD langsung yakin, ini Nissannya siapa nih? Nissannya si Dorner. Pasti punya Dorner ini. Kenapa mereka bisa yakin? Karena rupanya sebelumnya selain si Dorner ini mengeluarkan ancaman secara publik lewat manifesto yang dari Facebook tadi Dorner ini juga menyebutkan deskripsi fisiknya serta juga informasi tentang kendaraan pribadinya termasuk Nissan Titan ini. Akhirnya dia bilang aku pakai Nissan Titan, kayak gitulah intinya kan. Waktu lihat Nissan Titan lewat dekat area pejabat yang lagi dilindungi itu subuh-subuh pula lampu depan dimatikan, apa nggak curiga 7 polisi ini kan? Nissan Titan pula mobilnya. Akhirnya tanpa membuang waktu lagi si 7 polisi yang lagi berjaga ini langsung menembak pickup itu berkali-kali sampailah si mobil ini berhenti. Setelah berhenti langsung dicek kan sama mereka kan mau dikeluarkan si Dorner ini. Nah setelah dicek isinya ibu sama anak namanya Emma Fernandez sama putrinya yang lagi mau ngantar koran ke Los Angeles Times. Salah tembak mereka. Udah mereka berdua pun langsung dibawa ke rumah sakit karena itu tadi luka tembak, kena tembak mereka tapi untungnya masih hidup memang.
ditemukan si Dorner. Nah, di waktu yang bersamaan sekitar 100 km dari lokasi penembakan di kota Torrance tadi itu ya, ada lagi 2 polisi berseragam LAPD yang bernama Michael dan juga Andrew lagi patroli di kota Riverside. Nah, di sini mereka mengalami kejadian yang mereka tidak duga sebelumnya. Jadi waktu itu mereka ini lagi berhenti, Wak, di lampu merah. Pakai mobil patroli mereka. Tapi baru sekian detik itu berarti ngit gitu. Tiba-tiba mereka diberondong tembakan dari mobil yang ada di samping mereka. Dan waktu, apa nih kok ditembak? Itu kan waktu si Andrew nengok, Wak. Yang nembak itu siapa? Dorner. Itu Dorner rupanya dari Riverside dia. Setelah ditembak berkali-kali, Dorner langsung udah tancap gas dia, Wak. Dia kabur gitu aja dari lampu merah tuh, Wak. Pada aksi ini, Michael, kawannya si Andrew, tewas di tempat, sementara si Andrew kritis. Berarti di sini udah 3 orang yang meninggal ya. Untungnya waktu itu ada seorang supir taksi yang ngelihat kejadian tembak-tembakan itu. Dia langsung lapor ke polisi pusat. Pak, tadi saya nengok ada penembakan, pelakunya pakai pickup Nissan Titan, Pak. Dia melaju ke arah timur laut. Nah, Nissan Titan inilah rupanya isinya betulan Dorner, Wak. Langsung polisi tancap gas memburu si mobil pickup ini kan. Langsung dia ke arah timur itu gitu. Nah, selang beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar jam setengah 9 pagi, Wak, di tanggal 7 Februarinya, polisi dapat laporan baru dari seorang warga yang bernama Daniel McGowan, Wak. Nah, si Daniel ini nemuin ada sebuah pickup Nissan Titan yang lagi terbakar di area terpencil dekat Danau Big Bear. Nah, kondisinya, Wak, si pickupnya udah gosong dan macam udah ditinggal kayak gitu aja, seolah-olah pengembudinya memang sengaja ngebakar itu mobil untuk ngilangin jejak. Nah, Daniel ini curiga kalau mobil itu mobilnya Dorner karena bentuk dan juga warnanya sesuai sama ciri-ciri yang sempat viral di berita. Ini kan semua Los Angeles lagi ngeburu dia kan, Wak. Dan betul aja begitu laporan itu masuk, Wak, LAPD pun langsung ngeluncurin operasi pencarian besar-besaran di sekitar Danau Big Bear itu. Siapa tahu dia masih ada di sana ya kan. Karena dia nggak bawa mobil, nggak ada kendaraan. Pasti kan jalannya lebih lambat nih. Nah, mereka ngerahin lah sekitar 125 personil tuh untuk nyisir area itu. Suasana disuruh makin tegang waktu itu, Wak. Karena semua pihak tahu mereka itu bukan cuman nyari buronan biasa aja, tapi orang yang udah secara terang-terangan nyatain perang ke institusi mereka sendiri. Nggak ada takut-takutnya dia tuh lagi kan. Loh, langsung disisir, cari weh, apa segala macam. Ketangkap nggak sih Dorner? Masuk. Nah, jadi, Wak, Danau Big Bear ini atau lokasi pencarian Dorner ini berada di kawasan pegunungan San Bernardino sekitar 97 km dari Los Angeles. Nah, area ini tuh dikenal sebagai resort pegunungan yang dikelilingi sama hutan pinus dan juga banyak kabin kayu yang cuman dihuni waktu liburan aja. Macam pondok-pondok tuh, banyak di situ. Jadi bisa dibilang wilayah ini tuh bisa jadi tempat persembunyian yang ideal, terpencil, dingin, sulit dijangkau pula. Nah, kondisi ini bikin polisi jadi kesulitan, Wak, nyari keberadaannya si Dorner karena bisa aja dia lagi bersembunyi di kabin-kabin kosong itu. Kan jadi area persembunyian dia kan, Wak. Gak cara gamblang nengok, oh dia ada di hutan sana kan, nggak, dia bisa bersembunyi dalam kabin itu. Nah, ditambah lagi pas pula waktu itu cuaca di sana lagi nggak bersahabat, Wak. Area pegunungan itu lagi tertutup salju tebal dan di sana juga sering terjadi badai. Jadi selama 2 hari pencarian dari dimulai tanggal 8 sampai tanggal 9 Februari, polisi nggak nemu petunjuk apapun selain pickup yang terbakar tadi itulah yang diadukan sama si Daniel. Saking buntunya karena nggak ada petunjuk apapun, polisi sampai ragu nih, ini Dorner ini masih berkeliaran di Big Bear atau jangan-jangan dia cabut pula di kota lain nih gitu kan. Nah, gimana ya, Wak, apa segala macam. Nah, di tengah kebuntuan itu polisi akhirnya mengeluarkan sayembara di tanggal 10 Februarinya, Wak. Bagi siapa saja yang ngasih informasi soal keberadaan Dorner akan diberikan hadiah total 1 juta USD setara 10,5 miliar rupiah di tahun itu, Wak. Dan ini tuh menjadi salah satu hadiah atau hadiah sayembara terbesar dalam sejarah kepolisian Los Angeles, Wak, untuk nangkap si Christopher Dorner-nya aja. Nah, setelah sayembara itu diumumkan, wah, udah dipastikan lah kan ada banyak sekali laporan masuk ke polisi. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari laporan mereka ini yang ngasih informasi spesifik, Wak. Hingga pada tanggal 12 Februari 2013, seseorang yang bernama Reynolds ngubungin 911. Dengan panik si Reynolds ini bilang kalau, "Wah, saya baru aja diserang Dorner," kata dia. Wah, di situ Reynolds bilang, Wah, kalau Dorner ini ternyata datang ke kabin punya dia yang berada di Mountain Vista Resort. Ini masih di bagian San Bernardino itu juga, Wak. Nah, waktu itu si Dorner ternyata sembunyi di kabinnya si Reynolds waktu Reynolds lagi nggak ada di kabin. Nah, begitu si Reynolds ini datang ke kabin, Dorner langsung diserangnya lah diikatnya lah si Reynolds ini. Habis itu Dorner kabur bawa mobil Nissan Rogue punya si
Renault. Udah kabur dia, Wak. Ditinggalin Renault lagi diikat tuh kan. Nah, untungnya Renault bisa lepasin diri tuh. Lah, barulah dia telepon polisi. Ada orang baru diserang Dorner, Wak. Dia ada di sini, kata polisi. Nah, nggak lama kemudian datang lagi laporan dari seorang pengawas hutan, Wak. Namanya Rick Heltenbrink. Nah, dia bilang kalau, Pak, saya ngeliat Dorner, Pak, di jalan terpencil dekat kabin. Dia lagi berdiri di dekat mobil Nissan Rogue yang lagi mogok. Kata ini Nissan yang lagi mogok ini Nissan si Renault tadi. Dari jauh, Pak, saya nengok dia kan. Nah, waktu Dorner ngelihat Rick ini ngelintas pakai pickup juga, Wak. Dorner langsung di stop kendaraan si Rick. Stop gitu kan. Nah, waktu diberhentikan, Rick ini langsung kalau pria yang lagi berhentiin aku, yang lagi ada di depan aku ini Dorner ini. Karena kan dia DPO kan, Wak. Tadi kan dia memang lagi dicari-cari. Waktu itu Rick lihat si Dorner lagi pakai rompi anti peluru dan juga pegang beberapa senjata api, Wak. Nah, waktu Rick berhenti kan macam mana lagi, kan takut ya kan. Dia berhenti. Nah, dengan tenang si Dorner bilang, Pak, aku nggak bakal bunuh kau kok, Pak. Cepat keluar aja dari sini, kata dia gitu. Nah, Rick yang sadar kalau situasinya bahaya, udah pelan-pelan nurut lah dia kan. Dia buka pintu mobilnya, dia turun hati-hati dari pickupnya, terus dia mundur menjauh. Dorner juga sama sekali nggak nyakitin si Rick, Wak, karena targetnya kan polisi kan, bukan warga sipil. Dia cuma butuh mobilnya si Rick aja. Jadi udah masuk, udah Dorner langsung tancap gas ninggalin tempat itu. Sementara si Rick tegak aja lah di situ, baru ditelepon polisi. Pak, mobil aku dibawa sama si Dorner, Pak. Nah, setelah kabur, Rick bilang kalau Dorner sedang membawa mobil pickup Dodge putih punya saya, Pak, katanya. Jadi pertama dia bawa mobilnya si Renault, abis itu mogok, dia berhentikan si Rick, dia bawa mobilnya si Rick. Gitu ya. Nah, lalu sekitar jam 12.22 siang, Wak, kepolisian pun langsung mengerahkan 2 tim yang terdiri dari 100-an personel untuk bisa ngejar si Dorner ini. Nah, salah satu dari 100 itu bernama, ada 2 orang. Namanya Alex Collins sama Jeremiah McKay. Luncurin lagi nih. Nah, singkat cerita, 2 polisi yang aku sebutkan tadi, Wak, berhasil tuh nemuin pickup Dodge milik si Rick itu yang lagi dikendarain sama si Dorner. Nah, pickup itu melaju kencang, Wak, ke arah kabin di area Seven Oaks. Dan begitu sampai di kabin itu, Dorner langsung keluar dari pickup, langsung luncurkan serentetan tembakan itu ke si Alex sama Jeremiah. Nah, dalam sekejap area kabin itu pun langsung berubah jadi area baku tembak. Ya, Alex sama Jeremiah juga balas lah kan. Tapi naasnya Alex waktu itu tumbang, Wak, setelah dia terkena tembakan di wajah dan juga di dadanya. Dan begitu juga dengan Jeremiah, dia langsung tewas karena udah terkena tembakan brutal dari si Dorner. Nah, mendengar ada suara tembakan dari arah Seven Oaks, karena tadi ada ratusan polisi kan. Tim polisi juga langsung nyusul tuh ke Alex sama si Jeremiah. Sampai waktu tiba di sana, Alex sama Jeremiah udah tergeletak, Wak, di tanah. Alex dalam kondisi yang kritis, sementara Jeremiah sudah meninggal dunia. Di sini berarti udah 4 orang yang tewas ya. Meninggal si Jeremiah kan. Nah, pas mau ngevakuasi 2 polisi nih, Wak, Dorner kan masih ada di sana ya kan. Akhirnya tanpa ragu, Wak, dia kembali lagi melontar. Tembak bertubi-tubi ke arah dari arah kabin. Dia sembunyi di kabin kan. Hingga akhirnya terjadi lagi-lagi itu baku tembak antara Dorner sama tim kepolisian yang baru datang ini. Sengit kali baku tembak waktu itu, Wak. Sampai-sampai polisi aja kewalahan ngelawan 1 orang tuh, ha. Mereka akhirnya ngubungin tim SWAT. Ini unit khusus buat nanganin kasus-kasus beresiko tinggi kan. SWAT datang dan aparat gabungan dari berbagai daerah juga datang. Kalau di total ada 200-an personel gabungan yang langsung mengepung area kabin itu. Dorner ada di situ sampai gerak-gerak meja, aku kan, maaf. Nah, mereka juga ada bawa kendaraan lapis baja tuh, Wak, untuk ngepung siapa ini, ngepung si Dorner kan. Dikepunglah si Dorner di situ. Nah, selama dikepung, Dorner ini terus bersembunyi, Wak, di dalam kabin dia sambil dia beberapa kali juga melepaskan tembakannya keluar. Tim SWAT juga berusaha menggiring si Dorner ini keluar dengan lemparkan gas air mata ke dalam kabin. Nah, sambil ngelempar gas air mata itu, salah satu anggota SWAT juga mengasih peringatan lewat pengeras suara, lewat toa. Dia bilang, cepat kau keluar Dorner, serahkan diri kau sekarang. Jumlah kami banyak loh, kau cuma sendirian. Kau gak akan bisa kabur lagi dari sini, kata dia gitu. Tapi meskipun sudah didesak berkali-kali, Wak, Dorner tetap kekeh, dia gak mau keluar. Negosiasi itu pun gagal total lah kan, gak bisa, gak mau keluar dia gitu. Hingga di jam 4.15 sore atau 2 jam setelah pengepungan itu, tim SWAT pun berusaha untuk meroboh sebagian dinding bangunan kabin pakai kendaraan pembongkar tuh. Dan setelah itu, setelah dirubuhkan setengah, mereka balik lagi, Wak, nembakin tabung gas air mata. Tapi ini bukan yang kayak pertama. Yang ditembakin, bukan ditembak, yang dilempar sama mereka ini gas air mata kembang api atau dikenal dengan gas pembakar ke dalam kabin. Dalam sekian detik, gas itu pun langsung meledak dan mengeluarkan asap yang pekat kali disertai sama percikan api. Makin lama percikan api itu pun makin merembet lagi, lalu membakarlah bangunan kabin itu. Nah,
Anehnya Wak, itu kan kabinnya terbakar kan, udah terbakar angusnya. Nggak ada loh tanda-tanda si Dornar keluar dari sana. Dia masih kekeh nggak mau nyerah gitu loh. Kan dia udah terpojok kan, udah terbakar. Itu tempat dia berlindung udah kebakaran otomatis. Kalau dia mau bertahan hidup ya dia harus keluar dari sana kan. Ini nggak nyerah dia. Cuman tanpa diduga beberapa menit setelahnya justru terdengar suara tembakan yang arahnya dari dalam kabin. Nah pas dengar tembakan itu, tim SWAT yang lagi ngepung kabin kaget mereka semua. Mereka menduga kalau ini jangan-jangan Dornar udah nembakin diri dia sendiri nih dalam gitu kan. Jadi mereka langsung lah berusaha untuk memadamkan api buat tahu keadaannya Dornar. Mereka yakinnya itu gitu loh. Sayangnya setelah api padam, sebagian besar kabin ini udah hangus Wak. Susah lagi nih untuk mencari jasad Dornar di antara runtuhan kabin itu kan. Dia coba cari lagi pelan-pelan gitu. Barulah besok paginya di tanggal 13 Februari 2013, polisi akhirnya menemukan jasadnya Dornar yang sudah rusak Wak. Nggak jauh dari jasad itu juga ditemukan ada SIM California dengan nama Christopher Dornar. Gitu. Polisi pun udah mati, Dornar mati si Dornar di situ. Langsung dibawa jasadnya Dornar untuk diotopsi dan hasilnya memang ada satu luka tembakan di kepalanya yang menunjukkan kalau kematian si Dornar ini terjadi karena tembakan dari senjata api punya dia sendiri. Jadi bundir dia di sana. Nah, setelah peristiwa itu pihak LAPD pun menyayangkan tindakan Dornar yang sudah merenggut tadi 4 nyawa orang tidak bersalah dan juga membuat 2 orang lainnya terluka parah. Nah, dari kejadian ini para polisi di sana waktu itu menyebut si Dornar ini sebagai seorang pengecut. Dia berani menghabisi nyawa orang lain, tapi dia nggak berani untuk menebus kesalahannya dan malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Cuman di sisi lain, tindakan polisi juga menuai kontra dari sebagian masyarakat di sana. Banyak di antara mereka yang bilang kalau semua ini tuh berakar dari ketidakadilan sistematik yang Dornar alami. Mereka menilai kalau LAPD ini terlalu tertutup dan juga arogan waktu mau mecat si Dornar dulu itu, dan malah makin bikin memperkeruh suasana lagi dengan serangkaian tindakan brutal selama pengejaran si Dornar. Mulai dari salah tembak warga sipil di kota Torrance itu yang ibu anak yang tadi tuh sampai dugaan pembakaran kabin tempat persembunyian si Dornar ini dianggap disengaja sama siapa ini, sama polisi. Mereka bakar itu bukan untuk negosiasi sama si Dornar supaya Dornar keluar, waktu memang udah bakar aja gitu. Memang sengaja dimatiin aja. Ya meskipun pihak kepolisian juga membantah hal-hal itu sih Wak. Bukan maksud kami kayak gini apa segala macam. Tapi ada beberapa pihak atau masyarakat di sana menganggapan 2 hal tadi. Kasus ini pun akhirnya menjadi refleksi besar buat publik soal bagaimana institusi yang seharusnya menegakkan keadilan justru bisa menjadi pemicu dari kegilaan seseorang. Karena seringkali monster itu nggak lahir sendiri Wak, tapi dibentuk oleh ketidakadilan yang menumpuk. Ya nggak sih? Dan terlepas dari semua kontroversi, satu hal yang pasti, Dornar kehilangan segalanya pada saat mencoba memulihkan kehormatannya lewat jalan yang gelap. Oke Wak, jadi itu tadi kisah Christopher Dornar, mantan anggota polisi yang berubah menjadi monster karena dia sakit hati setelah dituduh berbohong sama institusinya sendiri. Di balik teror mengerikan yang dia lakukan, yang kayak udah aku bilang tadi, banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat. Wah, ada sebagian yang simpati sama si Dornar. Mereka menganggap kalau si Dornar ini cuman korban sistem institusi yang memang bobrok aja. Dia cuman pengen ngelawan ketidakadilan, tapi justru diperlakukan tidak adil. Dan buah dari ketidakadilan itulah yang akhirnya bikin si Dornar ini jadi gelap mata, hingga akhirnya milih jalan yang salah untuk balas dendam. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak lagi, termasuk aku ya Wak ya, yang menganggap apapun motifnya si Dornar, membunuh orang tetaplah salah dan gak bisa dibenarkan dari segala arah Wak, nggak bisa. Karena Dornar tuh sebenarnya punya pilihan lain kok untuk bisa meluapkan rasa kecewanya tanpa harus menyakiti orang lain ya kan. Tapi yang dia pilih ya malah jalan kekerasan. Salah. Dari kasus ini aku jadi paham betapa mahalnya harga kepercayaan itu Wak ya. Sekalinya udah hancur, susah buat balik lagi tuh. Orang yang sudah dikecewakan Wak, bisa saja nekat balas dendam dengan cara yang nggak pernah kita duga loh. Bisa. Contoh si Dornarnya. Semoga kita selalu dihindarkan dari orang-orang yang berniat buruk sama kita Wak ya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.